Halo teman-teman, balik lagi di channel Raya Story. Malam ini kita bakal bahas sebuah cerita horor yang bikin merinding. Kisah tentang sebuah pabrik tahu di Semarang, yang katanya sukses besar bukan karena kerja keras, tapi karena ada pesugihan mengerikan di baliknya. Dan bukan cuma itu, banyak pekerja dan warga sekitar yang mengaku sering diganggu makhluk gaib setelah bekerja di sana. Jadi siap-siap, matikan lampu, pasang headset, dan rasakan sendiri horornya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Raya Story. Tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya, dan jangan lupa menulis sholawat di kolom komen supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak, dan pastikan tonton sampai selesai. Kalau kita bicara soal tahu, makanan ini udah jadi bagian dari hidup sehari-hari orang Indonesia. Mulai dari tahu goreng di pinggir jalan, sampai tahu isi, tahu bacem, bahkan tahu pongkas Semarang. Rasanya enak, harganya murah, bikin orang nggak bisa lepas dari yang namanya tahu. Nah, di balik makanan sederhana ini, ada sebuah kisah gelap dari sebuah pabrik tahu di Semarang yang bikin bulu kuduk merinding. Ceritanya bermula dari seorang pria bernama Pak Darno. Dulu, sekitar tahun 2000-an awal, beliau dikenal hanya sebagai penjual tahu keliling di gang-gang kecil Semarang. Hidupnya bisa dibilang sangat sederhana, bahkan cenderung pas-pasan. Dengan gerobak kecilnya, tiap pagi beliau dorong-dorong keliling kampung, teriak, "Tahu, tahu, siapa mau tahu?" Sambil senyum ramah. Wajahnya khas hitam legam karena sering panas-panasan, tapi senyumnya tulus. Orang-orang kenal dia sebagai sosok pekerja keras. Meski hidupnya nggak berubah banyak, istrinya, Bu Siti, ikut bantu dengan membungkus tahu, dan kadang nganter ke tetangga yang sudah pesan duluan. Mereka tinggal di rumah kecil sederhana di pinggiran kota, dengan tembok yang catnya mulai pudar, dan atap seng yang bocor kalau hujan deras. Anak mereka dua masih kecil waktu itu. Pokoknya, kehidupan keluarga kecil ini bisa dibilang jauh dari kata mewah. Namun tiba-tiba keadaan berubah. Entah gimana ceritanya, sekitar tahun 2005-an, orang-orang mulai lihat perubahan besar pada keluarga Pak Darno. Pertama kali yang bikin orang kaget adalah ketika Pak Darno, yang biasanya dorong gerobak butut keliling kampung, mendadak datang pakai pickup baru. Bukan mobil bekas, tapi mobil yang kinclong dan masih bau pabrik. Semua orang yang lihat langsung heran. Dari mana uangnya? "Wah Darno, kok bisa beli mobil baru? Dagang tahumu laris banget ya?" Tanya salah satu tetangga dengan nada setengah bercanda. Pak Darno cuma ketawa. Jawabannya singkat, "Namanya rejeki, Bu. Alhamdulillah, ya kalau lancar." Jawaban itu bikin orang makin penasaran. Karena sebelumnya, hasil dagangan tahu Pak Darno paling cukup buat makan sehari-hari. Bayar sekolah anak, sama sedikit tabungan. Tapi nggak mungkin bisa langsung loncat ke level beli mobil baru dalam waktu singkat. Belum habis keheranan orang, tiba-tiba ada kabar lagi. Pak Darno bangun pabrik tahu, bayangin, dari penjual keliling yang tiap hari dorong gerobak, dalam hitungan bulan dia bisa punya lahan besar di pinggiran Semarang dan membangun pabrik dengan mesin-mesin modern. Pabrik itu ukurannya nggak main-main, cukup luas, dengan suara mesin penggilingan kedelai yang kedengeran sampai jalan raya. Dari luar orang bisa lihat truk-truk kecil keluar masuk membawa tahu siap jual. Warga sekitar makin terheran-heran. Bisnis tahu secepat itu bisa berkembang? Dari mana modalnya? Karena kalau dihitung-hitung, butuh miliaran rupiah buat bangun pabrik sebesar itu, lengkap dengan peralatan dan karyawannya. Ada yang mulai berbisik-bisik. Apa jangan-jangan dia dapat warisan? Atau dapat pinjaman dari bank? Tapi yang tahu kehidupan Pak Darno dari dulu sadar, keluarganya nggak punya saudara kaya, dan bank pun biasanya nggak gampang kasih pinjaman sebesar itu, apalagi ke orang sederhana kayak dia. Semakin hari pabrik tahu itu makin maju. Dari awalnya cuma produksi buat dijual ke pasar-pasar kecil. Lama-lama tahu, produksi pabrik itu masuk ke warung-warung besar, rumah makan, bahkan restoran di kota. Namanya mulai dikenal. Orang-orang di sekitar Semarang kalau bicara soal tahu, pasti nyebut merek tahu buatan pabrik Pak Darno. Tapi, di balik kesuksesan itu, jadi ada hal-hal aneh yang mulai dirasakan warga sekitar. Pertama, pabrik itu nggak pernah benar-benar sepi. Biasanya pabrik tahu normalnya beroperasi dari pagi sampai sore.
Tapi pabrik Pak Darno ini kedengeran tetap ramai. Bahkan sampai tengah malam, suara mesin masih terdengar berdengung. Kadang-kadang diselingi suara keras seperti benda berat jatuh. Bahkan ada warga yang bilang mereka sering dengar suara teriakan samar dari arah pabrik. Kayak orang kesakitan. Padahal jelas-jelas nggak ada yang kerja malam itu. Aku pernah lewat jam 2 malam, Mas. Itu pabrik masih nyala, lampunya terang benderang. Tapi yang bikin merinding, aku dengar ada suara orang nangis. Aku kira ada pekerja yang kecelakaan, tapi pas aku intip dari pagar nggak ada siapa-siapa. Cerita seorang tukang ojek pangkalan. Kedua, bau aneh. Wajar kalau pabrik tahu baunya khas, agak langu kedelai, kadang bercampur dengan asap dari perebusan. Tapi pabrik ini baunya lain. Ada saat-saat tertentu di malam hari, tercium bau anyir bercampur amis darah. Baunya menyengat sampai bikin mual, terutama kalau angin berhembus ke arah pemukiman warga. Ketiga, perubahan pada diri Pak Darno sendiri. Kalau dulu dia dikenal ramah, suka senyum, sering ngobrol dengan tetangga. Sekarang sifatnya berubah drastis. Dia jarang keluar rumah, lebih sering mengurung diri di pabrik. Kalau ada orang tanya soal rahasia kesuksesannya, wajahnya langsung kaku, matanya tajam, seolah nggak suka ditanya hal itu. Banyak yang bilang tatapannya sekarang bikin orang merinding, seolah ada sesuatu yang disembunyikan. Sementara itu, karyawannya juga mulai cerita hal-hal aneh. Ada yang bilang mereka sering merasa diawasi, meski nggak ada orang lain di sekitar. Ada juga yang bilang mesin pabrik kadang bergerak sendiri, padahal belum dinyalakan. Bahkan ada yang nekat cerita, pernah lihat sosok hitam besar berdiri di pojok ruang penggilingan. Dengan mata merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Tapi yang paling bikin orang bertanya-tanya adalah tentang tenaga kerja di pabrik itu. Awalnya, banyak pemuda kampung yang kerja di sana. Gajinya lumayan besar, lebih besar dari pabrik tahu lain. Tapi entah kenapa, banyak dari mereka berhenti dalam waktu singkat. Ada yang cuma bertahan sebulan, ada yang bahkan cuma seminggu. Alasan mereka selalu sama, nggak kuat. Maksudnya apa? Kalau ditanya lebih jauh, mereka biasanya cuma geleng kepala, wajah pucat, lalu bilang, "Pokoknya nggak usah kerja di sana, Mas. Nggak enak." Banyak yang nggak kelihatan, ikut kerja juga. Ucapan itu bikin warga makin curiga. Apalagi beberapa dari mereka yang berhenti kerja mendadak sakit aneh. Badannya lemah, pucat, kayak orang habis tersedot energinya. Ada yang sampai meninggal nggak lama setelah resign. Dan anehnya, keluarganya jarang mau cerita detail soal sakitnya itu. Semua hal itu makin memperkuat desas-desus bahwa pabrik tahu milik Pak Darno bukanlah pabrik biasa. Ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang tidak kasat mata, ikut beroperasi di dalamnya. Tapi tetap saja, banyak orang yang pura-pura nggak tahu. Karena bagaimanapun pabrik itu memberi lapangan kerja bagi warga sekitar. Dan secara ekonomi kehadirannya membantu roda perekonomian di daerah itu. Jadi banyak orang memilih diam. Meski sebenarnya mereka tahu ada yang tidak beres. Seiring berjalannya waktu, pabrik itu semakin sukses. Dari satu cabang di Semarang, tahu produksi Pak Darno mulai dikirim ke kota-kota lain di Jawa Tengah. Truk distribusi dengan logo pabriknya mondar-mandir hampir tiap hari. Nama Pak Darno semakin dikenal, dan kekayaannya semakin melimpah. Rumahnya yang dulu sederhana kini berubah jadi rumah mewah 2 lantai dengan pagar tinggi, dan kamera CCTV di setiap sudut. Sejak pabrik tahu milik Pak Darno berdiri, warga sekitar memang sudah merasakan ada sesuatu yang janggal. Tapi semua itu masih sebatas firasat. Sampai akhirnya berbagai kejadian aneh mulai muncul satu persatu. Hari-hari pertama pabrik beroperasi, kelihatannya normal. Karyawan kerja dari pagi, kedelai ditimbang, direndam, digiling, lalu dimasak. Asap dari uap perebusan keluar dari cerobong besar, menyebar ke udara. Suara mesin berderak-derak, bunyi kuali besar yang dipukul. Semua terdengar biasa, tapi perlahan, kejadian ganjil mulai terasa. Salah satu pekerja bernama Sugeng, seorang pemuda berusia 23 tahun. Bercerita kalau malam pertama ia lembur di pabrik. Ada hal yang membuat bulu kuduknya berdiri. Waktu itu jam menunjukkan pukul 11 malam. Semua pekerja sudah pulang, hanya tersisa dia dan 2 temannya yang diminta untuk menyelesaikan pesanan besar. Awalnya mereka kerja sambil bercanda, tapi semakin malam suasana makin sepi. Lampu neon di langit-langit pabrik berkedip-kedip, kadang meredup sendiri. Lalu tiba-tiba Sugeng mendengar suara samar.
mirip suara orang mengerang kesakitan. Lo pada denger nggak? Sugeng spontan menghentikan pekerjaannya. Temannya Jatmiko menoleh dengan wajah bingung. Dengar depan, Seng? Kayak ada yang nangis. Dari arah ruang penggilingan, jawab Sugeng pelan. Mereka bertiga terdiam. Di tengah dengungan mesin, samar-samar memang terdengar suara lirih. Semakin diperhatikan, suara itu jelas terdengar seperti tangisan perempuan. Merintih panjang, sedih seperti seseorang yang kesakitan. Tanpa sadar mereka bertiga saling menatap, wajah pucat, keringat dingin mulai bercucuran. Udah, jangan dipikirin. Mungkin cuma suara angin, kata Jatmiko mencoba menenangkan diri. Tapi nadanya jelas gemetar. Mereka pun mencoba melanjutkan kerja. Tapi suara tangisan itu terus terdengar. Makin lama makin keras, sampai terdengar jelas, seperti ada seseorang tepat di belakang mereka. Ketika Sugeng menoleh cepat, yang dia lihat hanyalah bayangan hitam besar sekilas melintas di pojok ruangan, lalu menghilang begitu saja. Sugeng langsung menjatuhkan ember yang dia pegang. Air kedelai tumpah ke lantai. Aku beneran lihat. Ada sesuatu barusan. Teriaknya panik. Temannya ikut lari terbirit-birit keluar pabrik, meninggalkan pekerjaan yang belum selesai. Sejak malam itu Sugeng nggak pernah mau lembur lagi. Bukan cuman Sugeng. Banyak karyawan lain juga ngalamin kejadian serupa. Jerry yang mendengar suara orang memanggil namanya. Padahal di ruangan itu dia sendirian. Ada yang merasa pundaknya ditepuk keras, tapi ketika menoleh nggak ada siapa-siapa. Bahkan, ada yang mengaku melihat wajah hitam besar menempel di kaca jendela ruang penyimpanan. Tersenyum lebar dengan gigi tajam berlumuran darah. Selain suara dan penampakan, pabrik itu juga sering mengeluarkan bau aneh. Seperti yang tadi sudah diceritakan warga. Bau tahu biasanya langu, khas kedelai. Tapi di pabrik Pak Darno ini, ada waktu-waktu tertentu di mana bau itu berubah jadi bau busuk yang sangat menyengat. Bau anir darah bercampur amis. Kadang baunya begitu pekat sampai bikin orang yang melintas mual dan muntah. Di pinggir jalan, seorang warga yang rumahnya dekat pabrik, Bunarti, pernah mengeluh. Kalau tengah malam, baunya itu nyegrak banget, Mas. Kayak bau bangkai. Padahal kalau siang ya biasa aja, baunya tahu. Tapi kalau udah malam, astagfirullah, sampai kepala pusing. Yang lebih aneh, setiap kali ada bau itu, anjing-anjing kampung di sekitar pabrik menggonggong ke arah yang sama. Gonggongannya keras, panjang, seakan sedang melihat sesuatu. Kadang mereka menggeram sambil bulu tengkuknya berdiri. Warga yang dengar pun jadi ikut merinding. Suatu malam, sekitar pukul 2 pagi, seorang sopir truk bernama Herman harus menjemput tahu dari pabrik itu. Karena ada pesanan mendadak dari luar kota, ia diminta datang malam-malam. The waktu itu suasana pabrik sepi. Lampu di dalam masih menyala, tapi anehnya nggak ada satupun pekerja. Herman awalnya berpikir mungkin semua orang sedang istirahat. Tapi saat dia melangkah ke area penyimpanan, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dekat kuali besar perebusan kedelai, berdiri sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam legam, matanya merah menyala seperti bara api. Wujudnya menyerupai manusia, tapi kepalanya botak dengan tanduk melengkung. Dan kakinya jelas-jelas berbentuk kaki kambing. Makhluk itu menatap Herman lama sekali, dengan sorot mata tajam penuh amarah. Lalu dalam sekejap, sosok itu berjalan masuk ke dalam kuali besar, yang penuh air kedelai panas. Heningnya si Ritin tidak mendidih, tidak bergolak, seolah menyambut makhluk itu masuk ke dalamnya. Herman terpaku. Tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Tapi begitu sadar, ia langsung kabur secepat mungkin, meninggalkan truknya begitu saja. Esok harinya, ketika ditanya kenapa dia nggak jadi ambil tahu, Herman hanya menjawab singkat, wajahnya pucat pasi. Aku nggak mau lagi jemput di situ. Mati aja aku kalau harus balik ke sana. Sejak kejadian itu, banyak sopir menolak mengambil tahu malam hari. Mereka lebih memilih antre di pagi hari, meski harus rebutan dengan pembeli lain. Selain penampakan makhluk hitam itu, ada juga peristiwa mengerikan lain. Beberapa pekerja mendadak hilang secara misterius. Ada yang pamit pulang kerja tapi tak pernah sampai rumah. Ada yang tiba-tiba menghilang dari ruang produksi. Padahal baru 5 menit lalu, masih terlihat mengaduk tahu. Semua itu tidak pernah ditemukan jawabannya. Keluarga para pekerja itu hanya bisa menangis, menuntut kejelasan dari Pak Darno.
Tapi anehnya, setiap kali ada orang hilang, Pak Darno selalu memberikan sejumlah uang kepada keluarga korban, seolah-olah seingin mereka diam dan tidak memperpanjang masalah. Jumlahnya tidak sedikit, cukup untuk membuat banyak keluarga bungkam. Meski dengan berat hati, warga makin yakin semua kejadian itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang kelami, sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib, yang menjadi rahasia di balik kesuksesan pabrik tahu tersebut. Dan yang paling mengerikan, kejadian-kejadian aneh itu bukan semakin berkurang, tapi justru semakin sering terjadi. Semakin banyak suara-suara aneh terdengar, semakin banyak penampakan yang dilihat pekerja. Bahkan, ada warga yang bilang pernah melihat makhluk hitam berjalan di atap pabrik sambil membawa sesuatu yang menyerupai kepala manusia. Sejak itu, orang-orang mulai menyebut pabrik tahu Pak Darno sebagai pabrik angker. Meski masih beroperasi, banyak yang memilih menjaga jarak. Mereka yang bekerja di sana hanya bertahan karena butuh uang. Meski sebenarnya hati mereka selalu diliputi rasa takut setiap kali melangkah masuk ke dalam bangunan itu. Dan semua kejadian ini hanyalah awal dari teror yang lebih besar. Karena setelah itu, korban pertama pun mulai berjatuhan. Semakin lama, pabrik tahu milik Pak Darno makin dikenal bukan cuma karena produknya yang laris, tapi juga karena cerita-cerita seram di dalamnya. Kalau siang hari suasana masih lumayan normal. Mesin bekerja keras, para karyawan sibuk, truk lalu lalang. Tapi begitu malam tiba, suasana berubah drastis. Pekerja yang kebagian shift malam sering bilang kalau mereka lebih takut sama pabrik itu ketimbang kerja berat. Dan salah satu kesaksian paling mengerikan datang dari seorang pekerja bernama Rahmat. Rahmat ini orangnya keras kepala. Waktu awal-awal masuk kerja, dia suka menertawakan teman-temannya yang sering cerita soal suara tangisan, bau darah, atau penampakan makhluk aneh. Katanya, paling cuma halusinasi kalian aja. Namanya juga kerja capek, jadi pikiran kacau. Udahlah, jangan lebay. Karena sifatnya itu, Rahmat sering ditugaskan buat shift malam. Bagi Pak Darno, punya karyawan yang berani itu bagus. Jadi Rahmat hampir setiap minggu kebagian lembur. Tapi malam itu, semua keangkuhannya hancur. Sekitar jam 1 dini hari, Rahmat sedang sendirian di ruang penggilingan. Teman-temannya sudah pulang lebih dulu karena pekerjaan selesai. Tapi dia masih diminta ngecek mesin yang katanya suka macet. Dengan santai, Rahmat duduk sambil merokok di pojok ruangan, menunggu mesin berhenti. Awalnya tenang. Suara mesin berdengung monoton. Asap tipis mengepul dari kuali perebusan. Lampu neon putih agak redup, kadang kedip-kedip seperti mau mati. Tiba-tiba Rahmat mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Cek, cek, tok, pelan tapi jelas. Dia pikir ada mandor atau satpam yang patroli. Siapa tuh? Pak Jaya ya, teriaknya. Tapi nggak ada jawaban. Langkah itu makin dekat. Perlahan, suara sepatu menapak di lantai semen pabrik terdengar jelas. Seolah mendekat tepat ke arahnya. Rahmat berdiri, matanya mencari-cari. Namun ketika dia menoleh, yang dia lihat justru membuat darahnya membeku. Di ujung ruangan berdiri sosok tinggi besar. Wajahnya gelap, matanya merah menyala. Tubuhnya menyerupai manusia. Tapi kaki yang menopangnya jelas-jelas kaki kambing dengan bulu hitam lebat. Tubuhnya menjulang hampir menyentuh langit-langit pabrik. Rahmat kaku. Rokok di tangannya jatuh. Jantungnya berdegup kencang. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan sorot mata yang dalam, seolah ingin menelan jiwanya. Tiba-tiba suara mesin berhenti sendiri. Pabrik mendadak hening. Yang terdengar hanya napas berat Rahmat dan suara desisan dari makhluk itu. Rahmat mundur perlahan. Kakinya gemetar. Dia ingin lari, tapi tubuhnya seakan terkunci. Sosok itu kemudian melangkah maju. Setiap langkahnya menggemakan suara berat. Dug, dog, dog. Sampai lantai pabrik bergetar. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, Rahmat bisa melihat lebih jelas wajah makhluk itu. Kulit hitam legam penuh retakan. Mulut lebar dengan gigi-gigi panjang runcing berlumuran darah segar. Dari mulutnya keluar aroma busuk yang menusuk hidung. Rahmat ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Air mata keluar tanpa sadar. Dan dalam sekejap sosok itu menghilang. Lenyap begitu saja, Rahmat terjatuh, tubuhnya lemas. Dia nggak sadar berapa lama tergeletak di lantai. Sampai akhirnya satpam pabrik datang dan menemukan dia pingsan dengan wajah pucat.
Sejak malam itu Rahmat berubah drastis. Orang yang tadinya suka bercanda jadi pendiam. Matanya kosong, tubuhnya kurus. Dia berhenti kayak beberapa minggu kemudian. Lalu jatuh sakit. Kabar terakhir yang beredar, Rahmat meninggal dengan kondisi mengenaskan. Wajahnya membiru, lidahnya menjulur panjang, mirip seperti orang dicekik. Kesaksian Rahmat bukan satu-satunya. Ada juga cerita dari Mulyono, pekerja yang bertugas di bagian pengepakan. Semalam itu, sekitar jam 3 dini hari, ia sedang menyusun tahu ke dalam kotak besar untuk dikirim. Suasana sepi, hanya ada 2 orang lain di ruangan berbeda. Tiba-tiba, dia merasa ada yang berdiri di belakangnya. Awalnya dia cuek, tapi perasaan itu makin kuat, seperti ada tatapan tajam menusuk punggungnya. Ketika dia menoleh, yang dilihatnya bikin jantung hampir copot. Tepat di belakangnya, hanya beberapa langkah, berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang kusut, wajah pucat pasi, mata kosong melotot. Tubuhnya basah kuyup seperti habis direndam. Dari mulutnya menetes air bercampur darah yang menetes ke lantai. Mulyono menjerit histeris, menjatuhkan kotak tahu, lalu lari terbirit-birit keluar pabrik. Orang-orang yang mendengar jeritannya ikut panik. Sejak malam itu Mulyono nggak pernah mau masuk pabrik lagi. Katanya itu bukan pabrik manusia. Itu tempat jin dan setan kerja. Bahkan satpam pabrik, yang biasanya dikenal pemberani, juga mengalami kejadian aneh. Sebut saja Pak Surip, satpam senior. Suatu malam ia patroli keliling pabrik. Saat ia melewati gudang penyimpanan, dia mendengar suara orang ngobrol ramai-ramai dari dalam. Suara tawa, suara cekikikan, suara orang teriak. Padahal jelas-jelas semua karyawan sudah pulang. Dengan berani, Pak Surip membuka pintu gudang. Dan ternyata kosong. Ruangan itu gelap, hanya ada kotak-kotak tahu tersusun. Tapi suara ramai itu masih terdengar jelas, seperti ada puluhan orang di dalam. Pak Surip mulai ketakutan. Dia mundur perlahan, lalu cepat-cepat mengunci pintu gudang dari luar. Setelah itu dia lari ke pos jaga, dan tidak berani lagi keliling sendirian malam-malam. Cerita-cerita kayak gini akhirnya menyebar luas. Orang-orang makin yakin ada sesuatu yang ikut bekerja di pabrik itu. Seolah-olah selain karyawan manusia, ada makhluk gaib yang juga beroperasi di sana. Dia petugas mereka. Dan yang lebih mengerikan, setiap kali ada penampakan, biasanya tak lama kemudian ada kabar buruk. Entah ada pekerja sakit keras, atau ada yang hilang misterius. Sampai akhirnya, korban pertama benar-benar ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan. Sejak banyaknya kesaksian pekerja malam, cerita-cerita aneh di pabrik tahu milik Pak Darno makin menyebar luas. Orang-orang udah nggak lagi menganggap pabrik itu sekadar tempat produksi tahu, tapi semacam rumah angker yang penuh dengan hal-hal gaib. Namun, semua masih sebatas cerita. Nggak ada bukti nyata yang bisa benar-benar bikin warga percaya 100%. Sampai akhirnya sebuah peristiwa tragis benar-benar terjadi. Peristiwa yang menjadi titik balik, sekaligus awal dari teror yang lebih besar. Korban pertama itu bernama Joko. Joko ini pekerja baru. Usianya masih muda, sekitar 19 tahun. Tubuhnya kurus tapi kuat, wajahnya lugu dan orangnya rajin. Karena berasal dari keluarga miskin di desa pinggiran Semarang, dia nekat kerja di pabrik tahu. Meski banyak cerita seram beredar, alasannya sederhana. Gaji di pabrik itu lumayan besar dibanding kerja serabutan. Dengan uang itu, dia bisa bantu ibunya di kampung dan mungkin nabung buat masa depan. Hari-hari pertama Joko kerja, dia terlihat biasa saja. Dia termasuk anak yang berani, nggak gampang takut. Bahkan waktu teman-temannya cerita soal penampakan di ruang penggilingan atau suara tangisan tengah malam, Joko cuman ketawa. Paling cuman pikiran kalian aja. Aku sih santai. Tapi keberanian itu nggak bertahan lama. Malam itu, Joko kebagian lembur. Ada pesanan besar dari luar kota. Jadi beberapa pekerja diminta menyelesaikan produksi sampai lewat tengah malam. Sekitar jam 1 pagi, mereka selesai. Semua pekerja satu persatu pulang. Tinggal Joko yang masih berada di area pabrik, katanya mau ke kamar mandi dulu sebelum pulang. Kamar mandi pabrik itu letaknya agak di belakang, dekat gudang penyimpanan kedelai. Jalannya sempit, lampunya remang, dan suasananya selalu dingin menusuk. Banyak pekerja yang nggak suka lewat situ sendirian, karena katanya sering ada bayangan melintas atau suara aneh. Tapi Joko
dengan santainya berjalan ke arah kamar mandi. Beberapa menit kemudian, terdengar suara teriakan, "Ah!" Jeritan itu menggema sampai ke depan pabrik, bikin satpam dan beberapa pekerja yang masih nongkrong langsung kaget. Mereka buru-buru lari ke belakang menuju kamar mandi. Tapi anehnya, setelah jeritan itu, keadaan kembali hening. Saat mereka membuka pintu kamar mandi, pemandangan mengerikan langsung membuat semua orang terdiam. Joko ditemukan tergeletak di lantai kamar mandi. Tubuhnya kaku, wajahnya membiru, dan lidahnya menjulur panjang seolah habis dicekik sesuatu. Di lehernya terlihat bekas merah keunguan, seperti dicekik tangan besar. Matanya melotot, penuh ketakutan, seakan-akan dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum meninggal. Yang lebih aneh lagi, di lantai kamar mandi terdapat jejak kaki basah. Tapi jejak itu bukan jejak kaki manusia. Jejak itu besar, bercabang dua, mirip jejak kaki kambing, dan jumlahnya banyak sekali. Jejak itu muncul dari dalam kamar mandi, lalu hilang entah kemana. Semua orang yang melihat langsung gemetar. Satpam berusaha menenangkan, tapi wajahnya sendiri pucat pasi. Keesokan harinya, kabar kematian Joko menyebar cepat. Keluarganya datang dengan tangis histeris. Mereka nggak percaya anak yang sehat dan kuat bisa meninggal mendadak dengan kondisi mengenaskan seperti itu. Yang bikin orang makin curiga adalah sikap Pak Darno. Alih-alih menjelaskan atau meminta maaf, Pak Darno justru langsung memberikan sejumlah uang kepada keluarga Joko. Uang itu jumlahnya besar, cukup untuk biaya hidup bertahun-tahun. Tapi syaratnya satu, keluarga Joko tidak boleh membicarakan penyebab kematian anaknya ke orang lain. Awalnya keluarga menolak. Mereka merasa ada yang ditutupi. Tapi entah karena desakan ekonomi atau tekanan tertentu, akhirnya mereka menerima uang itu dengan terpaksa. Setelah itu mereka memilih diam. Namun warga sekitar tidak diam. Banyak yang membicarakan peristiwa itu. "Aku yakin itu bukan kematian wajar. Anak itu ditumbalin," bisik seorang warga. "Betul, Mas. Kalau cuma sakit atau kecelakaan, nggak mungkin wajahnya kayak gitu." Matanya melotot, lidahnya menjulur, kayak dicekik makhluk halus, saut yang lain. Dari situlah desas-desus soal pesugihan makin kuat. Orang-orang mulai percaya kalau pabrik tahu itu memang berdiri, bukan hanya karena kerja keras, tapi karena ada perjanjian dengan makhluk gaib, dan tumbalnya adalah nyawa manusia. Sejak kematian Joko, banyak pekerja yang mengundurkan diri. Trim nggak peduli dengan gaji besar, karena rasa takut jauh lebih besar. Tapi anehnya, meski banyak pekerja yang pergi, pabrik tetap bisa berjalan normal. Produksi tetap lancar, tahu tetap keluar dalam jumlah besar. Itu bikin orang semakin yakin kalau bukan hanya manusia yang bekerja di dalam pabrik itu. Ada pekerja lain yang tak kasat mata. Setelah kejadian itu, suasana pabrik makin mencekam. Kalau siang, pekerja masih bisa bercanda untuk menutupi rasa takut. Tapi begitu malam tiba, suasana berubah. Lampu pabrik sering padam sendiri. Mesin bergerak tanpa dinyalakan. Dan suara-suara aneh makin sering terdengar. Beberapa orang juga mengaku melihat sosok Joko berkeliaran di area kamar mandi. Rambutnya acak-acakan, matanya melotot, wajahnya masih membiru. Katanya arwahnya belum tenang, karena kematiannya bukanlah kematian biasa. Bagi warga sekitar, kejadian ini jadi bukti nyata kalau ada yang nggak beres. Mereka mulai berani berbisik-bisik bahwa Pak Darno sudah menjual dirinya ke makhluk halus demi kesuksesan. Dan ternyata, kematian Joko hanyalah awal. Setelah itu, korban-korban lain pun mulai berjatuhan. Satu persatu, dengan cara yang lebih mengerikan. Kematian Joko benar-benar jadi buah bibir di seluruh kampung. Meski keluarganya memilih diam setelah diberi uang tutup mulut, warga sekitar nggak bisa begitu saja melupakan kejadian itu. Apalagi banyak pekerja yang ikut cerita kalau sebelum meninggal, Joko sempat teriak minta tolong. Sejak hari itu, pabrik tahu milik Pak Darno makin jarang dilirik pekerja lokal. Banyak yang resign. Banyak juga yang nggak berani daftar kerja meski gajinya menggiurkan. Tapi anehnya, meski pekerjanya berkurang, produksi tahu nggak pernah berhenti. Bahkan jumlah produksinya selalu sama, bahkan kadang lebih banyak dari sebelumnya. Loh, gimana bisa? Pekerjanya tinggal separuh tapi hasilnya malah lebih banyak. Begitu tanya warga, rumor pun makin gila. Orang bilang ada makhluk halus yang ikut bantu produksi.
Katanya kalau malam hari ketika manusia sudah pulang, ada suara-suara aneh dari dalam pabrik. Suara orang memotong tahu, suara orang ngaduk kedelai. Bahkan ada suara tertawa cekikikan yang bikin bulu kuduk berdiri. Sampai suatu malam, seorang pemuda bernama Rian, yang terkenal suka penasaran dan nekat, memutuskan buat membuktikan sendiri. Dia nggak percaya kalau semua ini kerjaan gaib. Menurutnya, mungkin aja ada pekerja rahasia yang sengaja disembunyikan. Rian diam-diam mengintai pabrik dari luar pagar. Malam itu, sekitar jam 2 pagi, pabrik sudah gelap. Lampu padam, nggak ada aktivitas. Tapi dari celah jendela, dia bisa lihat ada cahaya redup dan bayangan bergerak. Dia mendengar suara aneh, bukan suara mesin, bukan juga suara orang biasa. Itu suara berat, bercampur dengan dengusan seperti suara hewan. Sesekali terdengar juga suara kayu digesek, lalu tawa kecil yang mirip suara perempuan. Rian merinding, tapi rasa penasarannya lebih kuat. Dia terus mengintip, dan disitulah dia melihat sesuatu yang bikin jantungnya hampir berhenti. Di dalam pabrik, ada beberapa sosok berwujud hitam besar. Tubuhnya tinggi, kulitnya penuh bulu, dan kepalanya mirip kambing dengan tanduk panjang melingkar. Makhluk-makhluk itu sedang mengaduk kedelai, memotong tahu, dan mengangkat wadah besar dengan mudahnya. Di samping mereka, ada sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat, mengenakan kebaya lusuh. Dia duduk di kursi sambil tertawa kecil, melihat makhluk-makhluk itu bekerja. Dan yang paling bikin Rian hampir pingsan adalah ketika dia melihat Pak Darno sendiri ada di sana. Pak Darno berdiri di pojokan, dengan wajah serius, seolah sedang mengawasi makhluk-makhluk itu. Sesekali dia berbicara pelan, seakan memberi perintah. Rian buru-buru mundur, napasnya tersengal. Tapi sialnya, saat dia berusaha pergi, ada sesuatu yang mengendus dari arah pagar. Dia sempat dengar suara berat, "Shh, ada yang ngintip." Rian langsung lari sekencang-kencangnya. Sejak malam itu, dia sakit keras. Badannya panas tinggi, mulutnya bau anyir darah, dan matanya sering terbelalak ketakutan. Saat ditanya orang tuanya apa yang terjadi, Rian cuma bisa berbisik, "Aku lihat." Mereka bantu bikin tahu, lalu tubuhnya kejang-kejang. Tak lama kemudian Rian meninggal. Kematian Rian makin memperkuat dugaan kalau pabrik itu memang sudah dikuasai makhluk gaib. Orang-orang makin yakin kalau pesugihan jadi sumber kekayaan Pak Darno. Menurut cerita orang tua kampung, ada jenis pesugihan yang memang menggunakan makhluk berkepala kambing sebagai pembantu. Mereka bisa bantu kerja apa saja, asal ada tumbal yang diberikan secara rutin. Tumbalnya bisa macam-macam, hewan, benda, bahkan nyawa manusia. Dan kalau benar yang dilihat Rian malam itu, berarti Pak Darno memang sudah menyerahkan dirinya pada makhluk-makhluk itu. Yang bikin ngeri, makin lama pabrik itu justru makin berkembang. Bangunan diperluas, mesin baru didatangkan, dan cabang pabrik mulai dibuka di kota lain. Sementara itu di kampung sekitar pabrik, orang-orang sering menemukan bangkai hewan di jalan. Kambing, ayam, bahkan kucing. Tubuhnya habis tercabik, darahnya kering. Semua itu makin bikin warga resah. Beberapa orang mencoba mendatangi Pak Darno buat menanyakan langsung. Tapi jawaban Pak Darno selalu sama. Dia hanya tersenyum tipis dan bilang, "Semua ini hasil kerja keras. Jangan percaya omongan kosong." Tapi dari cara dia bicara, orang bisa merasakan ada sesuatu yang ditutupi. Sampai suatu hari, seorang mantan pekerja bernama Bu Sarti memberanikan diri buka suara. Dia sudah lama berhenti kerja di sana, tapi selama ini dia diam karena takut. Menurut pengakuannya, setiap malam Jumat Kliwon, Pak Darno sering melakukan ritual di ruang belakang pabrik. Ruang itu biasanya terkunci, nggak ada yang boleh masuk. Bu Sarti pernah mengintip lewat celah pintu. Katanya, di dalam ada sesajen berupa kepala kambing, kembang 7 rupa, dan kendi berisi darah. Pak Darno duduk bersila, membaca mantra aneh, lalu memanggil sesuatu yang membuat ruangan jadi sangat dingin. Yang lebih mengerikan, Bu Sarti bilang pernah mendengar suara rintian manusia dari dalam ruang itu, seperti ada orang yang sedang disiksa. Pengakuan Bu Sarti bikin warga makin yakin kalau rahasia gelap itu benar adanya. Tapi mereka juga takut, karena setiap orang yang mencoba membongkar atau melawan selalu berakhir dengan kemalangan. Joko sudah mati, Rian pun jadi korban. Dan Bu Sarti beberapa hari setelah buka suara,
mendadak hilang entah kemana. Sejak saat itu tak ada lagi yang berani bicara terang-terangan. Orang-orang hanya bisa berbisik di warung kopi atau saat kumpul malam. Tapi dalam hati mereka semua tahu, pabrik tahu itu bukan lagi pabrik biasa. Itu adalah pabrik pesugihan tempat manusia dan iblis bekerja sama. Dan semakin lama, semakin jelas kalau harga yang harus dibayar bukan hanya nyawa 1-2 orang. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, yang sedang ditunggu oleh makhluk-makhluk itu. Sejak rahasia gelap Pak Darno makin sering dibicarakan, suasana di kampung sekitar pabrik tahu itu berubah drastis. Orang-orang enggak lagi menganggap pabrik itu sebagai berkah yang membawa pekerjaan. Sekarang pabrik itu lebih mirip sumber malapetaka. Siang hari pabrik memang tetap ramai. Truk-truk keluar masuk mengangkut tahu ke berbagai kota. Tapi begitu malam tiba, kampung itu berubah jadi seperti desa mati. Hampir semua rumah memilih menutup pintu rapat-rapat sebelum jam 9 malam. Jalanan yang dulu biasa dilalui anak-anak muda untuk nongkrong, kini sepi seperti kuburan. Semua karena teror yang mulai menjalar. Warga sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Kadang suara gamelan dari arah pabrik, padahal jelas-jelas nggak ada acara. Kadang suara tangisan perempuan yang terdengar panjang, bikin bulu kuduk berdiri. Yang paling bikin resah, banyak orang melihat bayangan besar melintas di jalan kampung. Sosok itu tinggi, bahunya lebar, dan kepalanya mirip kambing dengan tanduk melingkar. Kadang bayangan itu berjalan pelan, kadang berlari kencang hingga angin kencang, menyambar rumah-rumah warga. Anak-anak kecil mulai sering sakit mendadak. Panas tinggi, lalu ngomong ngelantur seolah sedang bicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Ada seorang bocah yang tiba-tiba menjerit di tengah malam. "Jangan bawa aku ke pabrik. Aku nggak mau jadi tahu." Setelah itu, dia pingsan dengan tubuh kaku. Kejadian-kejadian aneh ini membuat warga yakin kalau bukan hanya pekerja yang jadi korban, tapi seluruh kampung sudah kena kutukan pabrik tahu itu. Puncaknya terjadi ketika sebuah keluarga mengalami tragedi mengerikan. Pak Saiman, seorang warga yang rumahnya paling dekat dengan pabrik, mendadak kehilangan anak sulungnya yang masih SMP. Anak itu hilang saat tidur malam. Pagi harinya, pintu kamar terbuka, ranjang kosong dan jendela terbuka lebar. Mereka panik mencari kemana-mana. Warga ikut membantu menyisir sawah, sungai, bahkan area sekitar pabrik. Tapi anak itu nggak ditemukan. Sampai akhirnya sore hari, bau anyir darah tercium dari arah sungai kecil di belakang pabrik. Warga yang penasaran langsung mendekat. Dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan tubuh anak Pak Saiman. Mengambang di sana, tubuhnya telanjang, kulitnya penuh luka cakaran, dan wajahnya membiru dengan mata melotot. Yang bikin tambah ngeri, di dadanya ada bekas cap aneh berbentuk tanduk kambing. Tangis keluarga Pak Saiman pecah, sementara warga lain hanya bisa gemetar melihat pemandangan itu. Semua yakin, anak itu telah dijadikan tumbal pesugihan. Sejak tragedi itu, rasa takut berubah jadi amarah. Beberapa pemuda desa nekat mendatangi pabrik untuk menuntut penjelasan dari Pak Darno. Mereka mengetuk pintu rumah besarnya yang berdiri tepat di samping pabrik. Tapi saat pintu dibuka, Pak Darno hanya tersenyum dingin. "Kalian salah paham. Anakku itu mati kecelakaan, bukan karena aku. Jangan nuduh tanpa bukti," katanya tenang. Pemuda-pemuda itu mencoba menekan bahkan mengancam. Tapi mendadak suasana berubah. Angin kencang berhembus, lampu rumah berkelap-kelip, dan suara menggeram terdengar jelas dari dalam pabrik. Suara itu dalam, berat, dan bikin semua orang mundur ketakutan. "Aku kasih saran," kata Pak Darno dengan tatapan tajam. "Kalau kalian masih ingin hidup tenang, jangan pernah ikut campur urusanku. Jangan ganggu pabrikku." Ucapan itu bikin semua orang bungkam. Mereka sadar, melawan Pak Darno sama saja dengan menantang sesuatu yang lebih besar dari manusia. Tapi, sejak saat itu, kampung makin mencekam. Setiap malam Jumat Kliwon selalu ada kejadian aneh. Kadang ada suara gong besar dari arah pabrik, padahal jelas-jelas nggak ada acara. Kadang warga melihat barisan hitam berwujud makhluk tinggi besar berjalan menuju pabrik, seperti rombongan pekerja gaib yang datang membantu produksi. Yang lebih parah, tahu-tahu orang kampung sering hilang mendadak. Jadi yang kau hilang saat pergi ke sawah. Ada yang menghilang ketika sedang tidur. Beberapa hari kemudian,
Mereka ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Tubuh mereka penuh luka, darah kering di sekujur badan, dan wajahnya selalu terlihat melotot ketakutan. Semua orang percaya kalau itu adalah tumbal pesugihan Pak Darno. Anehnya, pihak berwajib nggak pernah benar-benar turun tangan. Setiap kali ada laporan, polisi datang. Tapi kasus selalu ditutup dengan alasan kecelakaan atau hilang tenggelam. Warga makin yakin kalau Pak Darno bukan cuma dilindungi makhluk halus, tapi juga punya koneksi dengan orang-orang berkuasa. Lama-kelamaan, warga merasa hidup mereka seperti di penjara. Mereka nggak bisa pindah karena rumah dan tanah adalah satu-satunya harta. Tapi kalau tetap tinggal, mereka seperti menunggu giliran jadi korban. Banyak orang mulai menyebut kampung itu sebagai Desa Tahu Berdarah. Nama itu menyebar keluar, bikin orang-orang dari kampung tetangga menjauh. Bahkan, ada yang bilang kampung itu sudah nggak layak dihuni karena kutukan pesugihan terlalu kuat. Namun di balik ketakutan itu, diam-diam beberapa orang berusaha mencari jalan keluar. Mereka yakin kalau pesugihan bisa dihentikan, asal ada orang yang berani membongkar dan melawan. Dan kabarnya seorang kiai dari luar daerah mulai mendengar cerita ini. Konon, dia punya ilmu kuat yang bisa memutus ikatan manusia dengan makhluk halus. Warga mulai berharap, mungkin masih ada harapan untuk membebaskan kampung dari kutukan pabrik tahu. Tapi tentu saja, melawan pesugihan bukanlah perkara mudah. Karena yang mereka hadapi bukan cuma Pak Darno, tapi juga para makhluk gaib yang sudah diberi tumbal dan punya kekuatan tak terbayangkan. Dan sebelum kiai itu datang, pabrik tahu masih terus berdiri kokoh, beroperasi siang malam, seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan. Sementara di balik asap putih dari rebusan kedelai, darah manusia terus mengalir sebagai bayaran. Desa itu sudah seperti neraka. Orang-orang hidup dalam ketakutan setiap malam. Tidak ada yang berani keluar rumah setelah Isya. Semua pintu dikunci rapat, lampu dipadamkan, dan doa-doa dipanjatkan agar keluarga mereka selamat. Tapi teror tetap saja datang. Kadang terdengar suara makhluk berat berjalan di atap rumah. Kadang terdengar jeritan dari arah pabrik. Dan setiap kali ada suara itu, selalu saja ada warga yang keesokan harinya ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Sampai akhirnya kabar kutukan pabrik tahu itu terdengar ke telinga seorang kiai tua dari daerah Demak, namanya Kiai Ma'ruf. Beliau dikenal punya ilmu agama yang kuat, juga sering membantu orang-orang yang diganggu makhluk halus. Beberapa tokoh desa mendatangi beliau, memohon pertolongan. Awalnya Kiai Ma'ruf tidak langsung setuju, karena beliau tahu melawan pesugihan bukan perkara sepele. Tapi melihat penderitaan warga, akhirnya beliau berkata, "Kalau kalian benar-benar ikhlas dan siap menghadapi risikonya, insya Allah saya akan datang." Malam Jumat Kliwon berikutnya, Kiai Ma'ruf datang bersama dua santrinya. Warga desa diam-diam berkumpul, menanti dengan harap-harap cemas. Begitu masuk desa, Kiai Ma'ruf langsung merasakan hawa aneh. Udara dingin, angin berdesir, dan bau anyir darah terasa menyengat. Beliau memejamkan mata sebentar lalu berucap lirih, "Benar, desa ini sudah dikuasai makhluk-makhluk yang haus tumbal." Malam itu, Kiai Ma'ruf memimpin doa bersama di masjid. Suara wirid bergema, tapi di luar, pabrik tahu terdengar semakin bising. Padahal jam sudah lewat tengah malam. Suara mesin berdentum, suara orang bekerja, bercampur dengan suara tawa cekikikan yang bukan manusia. Beberapa warga yang nekat mengintip dari kejauhan melihat pemandangan menyeramkan. Pabrik itu dipenuhi makhluk hitam besar berkepala kambing. Mereka bekerja mengaduk kedelai, memotong tahu sambil sesekali menoleh dengan mata merah menyala. Di tengah-tengah mereka berdiri sosok perempuan berambut panjang, wajahnya pucat duduk di kursi seperti ratu. Dan di sisi lain, tampak Pak Darno duduk bersila di atas tikar, mulutnya komat kamit membaca mantra. Wajahnya tampak pucat, matanya cekung, seolah sudah bukan manusia biasa lagi. Kiai Ma'ruf akhirnya berdiri, dengan membawa kitab kecil dan sebotol air doa. Beliau berjalan menuju pabrik, diikuti beberapa pemuda yang memberanikan diri. Begitu pintu pabrik dibuka, hawa dingin menusuk tulang langsung menyambut. Bawaan nyir darah bercampur dengan bau tahu yang menyengat. Dan di dalam makhluk-makhluk itu menoleh bersamaan, menatap mereka dengan mata merah menyala. "Assalamualaikum." Suara Kiai Ma'ruf tegas tapi tenang. Makhluk-makhluk itu menggeram keras, suaranya menggema. Beberapa langsung maju, siap menyerang.
Tapi Kiai Ma'ruf mengangkat tangan, membaca ayat suci dengan lantang. Seketika beberapa makhluk terhempas ke belakang, tubuh mereka terbakar seperti asap hitam yang meleleh. Pak Darno yang duduk bersila mendadak berdiri. "Kiai, jangan ikut campur urusan saya. Ini jalan saya untuk kaya. Tidak ada yang bisa menghentikan," teriaknya dengan suara yang terdengar aneh, bercampur dengan suara lain yang lebih dalam. Kiai Ma'ruf menatap tajam. "Darno, kau sudah buta oleh nafsu. Kau korbankan nyawa orang bahkan anak-anak demi harta. Kau pikir iblis-iblis itu akan selamanya menurut padamu? Kau salah. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk menelanmu." Pak Darno tertawa keras. Tapi tawanya bukan lagi tawa manusia, melainkan suara parau yang membuat semua orang merinding. Dari tubuhnya perlahan muncul bayangan hitam besar, tanduk tumbuh di kepalanya. Matanya merah menyala. Jelas sudah, ia bukan lagi manusia sepenuhnya. Pertarungan pun dimulai, makhluk-makhluk hitam berwujud kambing menyerang dari segala arah. Mereka berlari cepat, mengaum, dan mencakar dengan kuku tajam. Kiai Ma'ruf tetap berdiri tenang, membaca ayat-ayat suci. Setiap kali lafaz itu keluar, cahaya putih menyambar, membuat makhluk-makhluk itu meleleh menjadi asap. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Beberapa berhasil mendekat, hampir mencakar wajah Kiai Ma'ruf. Untungnya, para santri berani maju, memercikkan air doa yang membuat makhluk itu menjerit kesakitan. Di tengah kekacauan itu, sosok perempuan berambut panjang, yang sejak tadi duduk tiba-tiba bangkit. Dia melayang mendekati Kiai Ma'ruf. Rambutnya menjuntai panjang, matanya hitam pekat. "Kiai, kau tidak bisa melawan. Darah manusia di sini sudah jadi milikku. Pabrik ini akan terus hidup." Kiai Ma'ruf menatapnya dengan penuh wibawa. "Kau hanya jin terkutuk. Kau berkuasa karena manusia memberi jalan. Tapi malam ini aku tutup jalanmu dengan izin Allah." Beliau lalu membaca ayat kursi dengan suara keras. Tangannya menepuk tanah, dan seketika cahaya putih menyebar memenuhi ruangan. Sosok perempuan itu menjerit panjang. Tubuhnya pecah menjadi asap pekat, lalu hilang. Pak Darno menjerit marah. Tubuhnya makin berubah, kulitnya hitam legam, tanduknya panjang. Dan wajahnya sudah hampir tak mirip manusia. "Aku sudah memberikan banyak tumbal. Kau tidak bisa mengambil ini dariku." Kiai Ma'ruf terus melantunkan doa, semakin keras. Cahaya putih makin terang, membakar tubuh Pak Darno yang mengamuk. Dia menjerit, menggeram, lalu berusaha melawan dengan kekuatan terakhirnya. Namun akhirnya tubuhnya terbakar dari dalam. Jeritannya menggema panjang, sampai akhirnya tubuh itu runtuh, berubah menjadi abu hitam yang beterbangan. Begitu Pak Darno hancur, makhluk-makhluk lain ikut lenyap satu persatu, meleleh jadi asap. Suara mesin pabrik berhenti, bau anyir darah perlahan hilang. Suasana jadi sunyi. Warga yang melihat dari luar hanya bisa tertegun. Mereka tak percaya apa yang baru saja terjadi. Kiai Ma'ruf keluar dengan wajah letih, keringat membasahi tubuhnya. Alhamdulillah, ikatan pesugihan itu sudah terputus. Tapi ingat, selama ada manusia yang serakah, jalan bagi jin selalu terbuka. Jangan pernah ulangi kesalahan ini. Malam itu, pabrik tahu berhenti beroperasi selamanya. Bangunannya dibiarkan kosong, berdiri seperti bangkai raksasa yang tak berguna. Tak ada yang berani masuk lagi, karena meski pesugihan sudah diputus, bayangan kelamnya tetap terasa. Warga perlahan hidup normal kembali. Tak ada lagi teror, tak ada lagi korban hilang. Tapi bekas-bekas trauma itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melewati pabrik tua itu, orang-orang masih sering berbisik, "Itu bekas pesugihan Pak Darno." Dan siapapun yang mendengar, pasti akan merinding. Karena semua orang tahu, di balik kesuksesan yang terlalu cepat dan berlebihan, selalu ada harga yang harus dibayar. Kadang bukan dengan uang, tapi dengan nyawa manusia. Jadi, teman-teman, itu tadi kisah horor tentang pesugihan pabrik tahu di Semarang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa tidak ada kesuksesan instan tanpa kerja keras. Semua yang didapat dari jalan gelap pasti akan ada balasannya. Entah cepat atau lambat, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Apakah menurut kalian cerita ini nyata atau hanya sekadar mitos? Like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita horor berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya dan hati-hati kalau lewat pabrik tua di malam hari. Terima kasih sudah menonton channel Raya Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen,
like, share jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian, ataupun cerita. Itu adalah kebetulan semata.